Kalau aku sih, kalau misalnya laki-lakinya masih berguna, aku bertahan. Kalau laki-lakinya nggak berguna lagi, aku nggak mau bertahan, nggak mau aku. Ngapain sendirian aja enakan. Jawaban kamu luar biasa. Bagi cowok yang punya banyak harta, itu tuh bercerai itu sesuatu hal yang rugi. Iya. Kenapa? Kamu harus share kekayaan kamu dengan istri pertama kamu. Tapi istri pertama kamu nggak bisa kamu pakai lagi. Kurang ajar. Oh, jadi ini lebih baik gini, ada dua ya. Ada mistress, ada istri juga. Enggak, kayak gini. Ya. Oh gitu ya, gitu. Aku salah ngomong kan. Jadi aku ada cerita ya. Jadi ini ada kisah seorang perempuan dan laki-laki. Ya. Ini ada perempuan, karirnya itu bagus. Waktu kuliah dia itu pinter. Paling pinter lah di kelasnya. Dia IPK-nya tuh paling tinggi. Terus kuliah di tempat yang bagus, ya. Terus setelah dia selesai kuliah, dia kerja di perusahaan asing. Ya, bagus perusahaan ya. asing kan berarti gajinya gede pasti ya. Terus dia menemukan pujaan hatinya ini. Mantap. Iya. Pujaan hatinya ini kebetulan karirnya juga bagus, Dad. Kebetulan bagus, gajinya bagus juga. Akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, setelah menikah, ya karena dia ini yang laki-lakinya ini tuh orangnya itu agamis. Dia pokoknya kalau menikah dia minta istrinya itu tidak bekerja lagi. Iya, tidak kerja. Jadi ibu rumah tangga. Benar, pure untuk melayani dia dan pokoknya jadi ibu rumah tangga. Jaga anak-anak. Jaga anak-anak kalau misalnya nanti ada anak kan. Oke, akhirnya mereka menikah, dia setuju untuk meninggalkan karirnya. Ya, semuanya dia tinggalin semuanya untuk yang ke laki-laki ini. Ya, tapi suaminya sangat mampu ya, sangat capable ya. Iya, suami sangat mampu. Nah, jadi ini ceritanya dia sudah berumah tangga, ada anak, ya bahagia lah di dalam rumah tangga itu. Tapi ini setelah belasan tahun ya menikah ya. Akhirnya yang si perempuan ini, dia itu baru tahu kalau yang suaminya ini ada simpenan. Dia baru tahu kalau ada simpenan. Padahal selama ini hidupnya bahagia. Dan dia lihat suaminya itu agamis. Pokoknya dia dari penampilannya aja dia agamis banget lah. Terus ibadahnya bagus gitu. Sangat bagus ibadahnya. Sangat baik, tapi ternyata dia ketemu. Tapi ternyata ada simpenan. Terus yang cewek ini kan begitu tahu dia kaget dong. Dia kaget dong. Terus umurnya udah tua ya, 40-an. Iya, jadi karena dia berarti kan dia udah selama belasan tahun ini, artinya kalau misalnya dia mau cerai atau apa, dianya bingung kan, dia dalam keadaan yang bingung kayak gitu loh. Dalam keadaan yang bingung, apakah dia memilih cerai atau bertahan gitu loh. Kalau dia bertahan dia sakit. Tapi kalau misalnya dia juga kalau misalnya bilang ke suaminya kalau misalnya ini dia nggak ada kekuatan gitu loh. Jadi ini kisahnya itu seperti ini. Jadi dia itu kayak ketika dia menemukan suaminya itu ada simpenan, dia itu nggak bisa kayak ngelarang suaminya itu loh. Iya, kan kalau misalnya kalau kita itu ada kekuatan atau ada apa kan kayak gitu. Misalnya kamu ada simpenan nih, di ngomongin istrinya ketahuan selesai gitu loh. Kalau ini tuh enggak, dia itu masih gitu loh. Ya. Oke. Aku kepikir. Aku ngerti. Contohnya kayak gini nih misalnya. Misalnya kalau kita pasti punya rumah bersama atau punya perusahaan bersama kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ada apa-apa, kamu bisa punya kekuatan lah untuk against aku kayak gitu kan. Karena kayak ini aku punya sesuatu loh kayak gitu punya. Ibaratnya kalau kita mau deal di dalam hukum ya, hukum. Yang namanya perdamaian dalam hukum itu harus sama kuat. Jadi misalnya nih, dia nuntut dia. Atau aku nuntut kamu deh. Ya, tapi masalahnya aku yang nuntut kamu nggak ada kekuatan untuk nuntut aku. Itu nggak bisa damai. Karena kita itu dalam posisi yang setara. Misalnya misalnya dia ini selingkuh atau apa ya. Terus aku mau viralin kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu. Kamu juga punya ada kekuatan, kamu ada ketakutan nggak? Ada. Kamu takut ya aku viralin? Takut. Nah, kebetulan akun kamu juga banyak followers. Terus jangankan dia nggak mau, kamu ngomongin aku pasti viral, tapi aku nggak akan.
Nah kebetulan di posisi perempuan ini karena dia itu ibu rumah tangga kan, Karena jadi kamu punya dia kekuatan bener-bener ya. nggak ada, iya bener-bener kayak jaga anak di rumah atau bener-bener mengabdikan diri lah untuk suami Dianya sama juga bingung. anak-anak. Mau Jadi, kerja juga kerja di mana yang terima umur di iya, atas 40-an. benar. Terus Dia sudah lama posisinya juga sudah nggak kerja. terus suaminya di ngomongin juga nggak mau gitu, nggak mau selesain hubungannya dengan simpenannya itu. Terus akhirnya uangnya itu lama-lama ya kesedot oleh yang si simpenannya itu. Akhirnya mereka itu kayak nggak dinafkain lagi gitu loh. Oke. Nafkahnya sekarang bagian ini, jadi mereka tambah lama tambah sedikit, tambah banyak kesimpanannya. Jadi kayak istrinya itu mau tidak mau harus terima keadaan ya seperti itulah kayak gitu ya. Dan Iya, itu tuh banyak loh. jadinya. Setiap kali aku ngomong di Sering podcast kan? itu Sering banyak. kan? Iya, sering Banyak. kan yang kayak gitu. Pada kenyataannya banyak yang seperti itu. Jadi menurut kamu, kalau misalnya kita itu berumah tangga, bener nggak sih kita tuh harus ninggalin karir kita? Wah, aku no comment nanti Iya. kalau aku jawab. Aku punya pendapat sendiri sih, tapi kan namanya kan di dalam agama kan pasti ada aturan ya. Iya, Dalam iya, agama iya. itu ada aturan, tapi kan setiap orang punya pendapat masing-masing. Tapi bagiku sih di era zaman sekarang sebenarnya harus ada kesetaraan sih. Kesetaraan itu maksudnya ya kalau kita melihat dulu ya, kan ada tujuannya beda-beda ya. Sebenarnya nggak salah juga ketika si istrinya itu di rumah. Kayak kamu kan sebenarnya aku suruh pensiun. Iya, aku kebanyakan di rumah sih. Kamu tuh sejak 5 tahun yang lalu ya kalau aku nggak salah ya, 5 atau 6 tahun yang lalu ya, aku minta kamu pensiun aja deh soalnya aku bisa atur klinik ini dengan baik gitu. Iya, iya. Tapi kan kamu walaupun di rumah, kamu bisa punya value sendiri. Nah, Kamu bisa itu. ngebantuin aku bangun bisnis dari rumah. Kamu punya ide juga dari rumah. Kamu juga bisa ngonten dari rumah. Artinya tuh kamu di rumah itu tetap punya value loh. Iya benar. Itu kan? Nah ini aku setuju juga ya. Jadi walaupun kita itu di rumah aja ya. Jadi ibu-ibu boleh lah, nggak apa-apa. Misalnya kalau kita mau jadi ibu rumah tangga. Tapi mungkin jangan bergantung 100% penghasilannya itu sama suami gitu loh. Misalnya 100% kalau misalnya mau minta uang nafkah yang kebutuhan sehari-hari kayak gitu harus suami kasih baru kita ada gitu loh. Betul. Nah kalau bisa tuh adalah simpanan-simpanan gitu loh. Dan juga Simpenan-simpanan. apa yang dikasih suami itu Iya. harus sebagian di-convert menjadi value-nya kita, nambah value kita. Iya. Misalnya kursus ini, kursus les ini, masak, atau ya. ningkatkan kemampuan kita di Iya. bidang yang lain. Kan banyak ya, betul. bidang finance, saham, dan lain sebagainya. Itu Iya, kan iya, bisa. iya, Dari bisa, rumah bisa. saja itu bisa. Dan kita tuh harus punya kesetaraan juga. Jadi kalau misalnya pilihannya memang harus di rumah, nggak jadi masalah. Tapi harus ada punya kesetaraan. Maksudnya kesetaraan aset. Jadi ini aset ini nggak punya satu orang. Atau ya ada simpenan juga lah, maksudnya itu nggak semuanya itu Ada dikelola simpenan. satu orang Iya benar sih. gitu. Kalau aku sih Itu menurut aku ya. Iya, untungnya dia baik loh. Dia walaupun banyak dia yang kerja, tapi dia tetap kasih aku tabungan loh. Ya uang aku ya uang kamu lah. Tapi kesetaraan itu, Bener kasih aku tabungan. kesetaraan itu membuat akhirnya dalam posisi dalam rumah tangga itu tidak jomplang dan akhirnya tidak menzolimin satu yang lain. Setidaknya aku masih ada kekuatan ya kalau ada apa-apa ya. Kalau misalnya kayak gini ya, aku bisa aja nih, misalnya semua hartanya ini adalah atas nama aku semuanya. Iya. Ya. Semua tabungan aku semuanya. Aku kasih kamu jatah bulanan aja, Iya. misalnya kayak gitu ya. Artinya suatu hari nanti kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada aku. Iya betul. Dan aku bisa seenaknya, kamu macem-macem dengan aku. Aku stop dananya. Iya, ya udah aku nggak nafkain, bener-bener di stop. Anak kita juga sengsara akhirnya. Dan kan? akhirnya kamu mau tidak mau, walaupun aku yang salah, kamu yang datang dan kamu minta maaf dengan aku. Iya, bener. Jadinya kayak kita itu mengemis-ngemis jadinya. Karena tidak setara dalam rumah tangga. Tapi kalau ada kesetaraan, cukup setara lah. Aku nggak ngomong bener-bener kayak gini, tapi cukup setara. Iya. Sehingga kayak ada yang kupertimbangkan. Kalau misalnya aku ribut dengan dia, waduh, bagi dua nih. Gitu ya. Iya juga ya. Kalau aku ribut sama dia dibagi dua ya. Oke, pertanyaan dari tim kreatif. Pertanyaan dari tim ya dok. Bagaimana pandangan dokter tentang wanita yang memilih bertahan meskipun dihianati oleh pasangan karena keadaan? Oh, walaupun dia sudah dikhianatin, dia tetap bertahan. Karena keadaannya kan dia nggak bisa. Kamu aja deh yang Jadi ceweknya ini istrinya sudah dikhianati nih, tapi dia Iya, memilih untuk bertahan. Menurut kamu kayak gimana? Ya nggak jadi masalah sih. Iya nggak jadi masalah asal
kamu bertahannya itu dengan cara yang lebih baik. Jadi jangan sampai kamu tuh pendem-pendem, terus keadaan batinnya itu benar-benar menyedihkan lah ya. Setidaknya walaupun kita bertahan, ya keadaan batin kita itu juga bisa bahagia gitu loh. Jadi kita harus tingkatin value hidup kita. Ya ini meningkatkan spiritualitas misalnya. Kan kadang-kadang ada loh yang walaupun tersiksa secara fisik atau tersiksa secara misalnya nggak ada apa-apa, tapi batinnya itu full gitu loh. Jadi dia bahagia secara batin. Oke. Bahagia secara batin itu bisa didapatkan dengan apa ya? Misalnya ya spiritual, misalnya gitu. Kalau di aku jawabannya tergantung sih. Jadi nggak ada yang rumusnya itu kalau misalnya ada yang mengkhianati langsung cerai, mengkhianati langsung ditinggal, atau mengkhianati itu langsung dimaafkan, balikan lagi nggak ya. Semuanya itu tergantung dari pasangannya, tergantung dari keinginannya untuk memperbaiki diri ya. Karena zaman sekarang ini kan cukup kompleks ya. Orang ketiga ini sekarang ini cukup kompleks, tidak seperti beberapa tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu mungkin selingkuh atau misalnya punya affair. Kan, perbuatan yang memalukan. Ini adalah aib. Kalau sekarang tuh kayak terang-terangan udah kalau selingkuh, affair, Kamu tahu nggak kenapa? simpenan, mistress gitu. Aku tanya, tahu nggak kenapa? Kenapa sekarang ini perselingkuhan itu kayak menjadi hal yang biasa? Kenapa sekarang ini bercerai itu menjadi hal yang biasa? Karena orang menormalisasi hal itu kali. Karena ada banyak kejadiannya. Karena banyak di endorse artis. Nggak ada, karena ada banyak. Karena setiap kali kita buka TV, acara infotainmentnya, si ini cerai dengan ini, yang ini cerai dengan ini. Itu memang bukan endorsement. Nggak ada yang namanya kan minum, sayap suci. Enggak. Tapi kalau misalnya ada dimasuk ke dalam TV, ada di infotainment, ada dibesar-besarkan, si ini cerai dengan ini kan sama dengan endorsement. Bahwa sebenarnya kalau misalnya nggak cocok, cerai aja. Padahal zaman dulu, perceraian itu menjadi kayak jalan yang terakhir, aib kayak gitu kan. Nah, karena isu yang sedemikian besar, artis-artis sedemikian mudah untuk bercerai, sehingga kayak dalam rumah tangga itu cerai itu adalah opsi yang gampang banget untuk kita putuskan, gitu kan. Nah, jadi balik-balik lagi sebenarnya, ya balik tergantung berduanya sih dari awal. Sebelum menikahnya berduanya komitmen dari awal. Terus komitmen untuk memperbaiki diri. Mungkin ada salah satu pasangan yang hilaf ya. Kalau misalnya kita masih bisa memaafkan dan salah satunya juga masih bisa berubah ya. Aku nggak tahu ya, balik-balik ke ikhlasan hati masing-masing ya. Jadi kita lihat-lihat ya. Kadang-kadang aku ngomong seperti ini, ada yang nggak bisa maafkan ya udah aku bisa ngomong apa ya kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang mau maafin juga pasangannya nggak pernah minta maaf, nggak mau berubah, mau kayak gimana juga. Iya juga sih. Tapi kalau aku di posisi yang seperti itu sih, aku memilih bertahan sih sebenarnya. Kalau misalnya suatu hari nanti, misal ya, suatu hari nanti ya, aku misalnya entah dipelet orang atau disantet orang lah gitu. Tiba-tiba tuh kayak, aku nggak percaya pelet dan santet. Itu dasar kamu aja mau. Itu dasar kamu yang mau, nggak ada. Ya misalnya dia pakai dukun yang paling sakti lah kayak gitu. Nggak ada. Nggak percaya. Sehingga aku kayak meninggalkan, tergila-gila banget kayak gitu. Iya, itu artinya kamu mau. Kamu memperjuangkan aku nggak? Kamu memperjuangkan aku nggak? Ya tentunya kalau aku sebagai istri yang baik, tentu aku kasih tahu, kamu tuh berbuat yang tidak baik, kamu berbuat yang buruk. Sebenarnya bukan buruk untuk aku ya, sebenarnya itu buruk untuk kamu sendiri, karena itu kan kayak melakukan suatu dosa kan. Iya. Kalau perbuatan berdosa tentu akibatnya ya misalnya masuk neraka kan. Ya, aku akan kasih tahu kayak mudah-mudahan saat itu aku mau mendengarkan kamu. Tapi kamu mau dengar nggak kalau misalnya kebalik? Kamu mau dengar nggak kalau misalnya kebalik? Kalau suatu hari kamu disantet orang atau dipelet orang, naksir dengan cowok kayak gitu punya. Terus karena kamu aku nggak percaya santet dan pelet. Terus kamu mau ninggalin aku? Apa yang akan kulakukan? Apa? Aku akan cari pembunuh bayaran. Janganlah, jangan. Aku bunuh cowok itu. Nggak boleh membunuh orang, itu nggak baik. Ya? Membunuh orang itu tidak baik itu. Supaya kamu bisa balik dengan aku. Itu yang harus kamu pertahankan. Itu prinsip hidup nomor 1. Tidak boleh membunuh. Iya. Kayaknya kan bunuhnya orang lain. Nggak boleh. Lanjut. Oke. Apa yang menjadi alasan sang suami berpaling dengan wanita lain padahal istrinya sudah berikan yang terbaik? Menurut dokter gimana? Nah ini harusnya dari suami ya.
izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Mewakili para lelaki di luar sana. Iya. Kenapa suami masih selingkuh padahal istrinya sudah baik? Bahkan kadang-kadang selingkuhannya nggak lebih baik daripada istrinya. Ya itu yang paling sering ya. Jadi selingkuhannya itu lebih jelek daripada istrinya. Tapi kenapa dia masih selingkuh? Karena kalau menurutku ada sesuatu yang nggak dikasih atau nggak dapat dari istrinya. Ini setelah survei yang sedemikian panjang Iya, ya. tapi yang nggak dikasih cuma 10%. Betul. Dan Cuma kalau 10%. kalau disuruh pilih yang mana yang lebih baik, selingkuhannya atau tetap istrinya, dia tahu dengan sadar dan tahu dengan 90% jelas istrinya lebih bahwa baik. istrinya lebih baik. Tapi ada satu sensasi yang mungkin dia nggak dapat dari istrinya ya, sehingga dia dengan selingkuhannya. Dan semuanya itu nggak ada kata lain selain seks. Selain seks, tidak ada kata-kata lain selain seks. Jadi kayak ada sesuatu yang mungkin dia nggak dapetin dari istrinya, tapi dia bisa dapetin dari yang lain. Nah, dari situ aja sih dikuliknya. Masa sih? Tapi ada juga kok yang cinta. Ya itu ya 1 dari 10 orang lah. 1 Iya, dari 10 buktinya orang. ada yang kayak menceraikan istri untuk simpenan. Tapi kebanyakan sih nggak ceraiin istrinya ya, kebanyakannya. Ya itu kompleks Tapi lah. ada Kita nggak sih. bisa samain semuanya ya. Semuanya Iya, kan punya semuanya. masalah kehidupan Semuanya masing-masing. punya masalah masing-masing. Tapi kalau aku sih, dari aku, ya itu memang dari nafsu. Memang dasar nafsu aja. Ada kehausan. Jadi ini sebenarnya hampir semua manusia itu kan rata-rata sifatnya kayak gitu kan. Hampir semua manusia itu adalah rasa kayak nggak cukup kayak gitu. Semuanya itu punya, cuman pengendalian diri aja sih. Berarti belajar Iya. bersyukur ya. Belajar pengendalian diri. Iya. Bersyukur, istriku sudah cantik, Iya, benar. istriku sudah baik. Padahal semuanya manusia tuh rata-rata seperti itu, tapi ada yang mengendalikan diri dengan baik, ada yang enggak. aja Tapi sih. masalahnya nggak semua komunikasi suami dan istri itu berjalan dengan baik. Sehingga kadang-kadang dia mencari di luar. Karena apa? Karena komunikasi antara suami dengan istri itu nggak baik. Misal contoh kayak gini Iya, ya. iya. Aku nih ngomong dengan kamu nih. Aku sukanya ini. Aku sukanya kalau mau tidur seperti ini. Aku sukanya... Kan kita ngomong ya kayak gitu ya. Sehingga kan kamu tahu nih apa yang aku mau nih. Iya. Ya kan? Sehingga kamu bisa, oh ya oke, aku akan sama-sama deh. Apa yang kamu mau, aku penuhin. Apa yang aku mau, kamu coba kayak gitu punya. Toh nggak ada masalah kok kayak gitu kan. Tapi kan nggak semua suami istri itu seperti itu komunikasinya. Nggak semua suami istri itu komunikasinya itu baik. Iya, terus ada yang mempertahankan ego masing-masing. Enggak aku nggak mau seperti itu. Kadang-kadang kayak gitu. Dan selera. Contohnya kayak Iya. gini juga. Ini aku bahas lebih dalam ya. Contoh ya. Kan semua, kalau misalnya kita sudah menikah ya, ada perubahan fisik pasti ya pada istri ya. Kalau Iya, pada iya. suami kan lebih stabil ya. Iya, Pada kalau istri istri kan, kan udah melahirkan, hamil, jadi jelek ya. betul. Betul. Tapi kan nggak mungkin dia ngomong, istriku, kamu gendut dan jelek sekali. Kamu silakan ini. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin dia juga ngomong kayak gitu. Iya, tapi kakakku lembut halus. Mami kapan diet? Nggak, kamu gendut banget kan. Nah, itu ya. Itu kan artinya kan aku tuh kalau di aku ya, kan semua orang punya selera masing-masing ya. Iya. Kan ada mungkin Kamu suami sukanya yang kurus berarti ya? ya mungkin Iya, ada suami yang langsing. sukanya mungkin agak berisi, gendut kayak gitu ya. iya. Tapi kan ada suami yang sukanya kurus kurus, atau apa. langsing. Kadang-kadang tuh suami itu kasih kode dengan Iya. pasangannya. Tapi si pasangan ini nggak masa bodoh lah. Kan aku sudah laku kayak gitu. Iya, Sudah jangan punya terlalu masa anak. bodoh juga berarti ya. Iya. Kalau suaminya sudah kasih kode, kayak harus, ya udah berarti aku harus diet. Karena laki-laki itu adalah benar-benar makhluk yang visual. Laki-laki itu benar-benar makhluk yang visual. Kalau wanita itu benar-benar makhluk yang auditori ya, mendengarkan ya. Ya, dia nggak mau tuh dengar yang kata-kata kasar gitu. Kata-kata kasar tuh lebih menyakitkan. Jadi bagi kalian semua pastikan kalau misalnya sudah menikah ya, tetap sudah punya anak, pasti kan tetap cantik, tetap cakep, tetap perawatan, dapat gaji dari suami sebagian dipakai untuk perawatan. Iya, itu aku setuju sih. Tapi aku pengen tanya deh ke kamu. Perawatan, terus menyenangkan diri sendiri, self love. Nah, aku tanya dengan kamu kan sudah kalau misalnya kita ngomong secara materi kan, kamu sudah punya semua nih materi kan, nggak akan habis juga, ya. Tapi kenapa kamu bikin perusahaan sendiri? Bikin perusahaan sendiri. Kamu bikin Glowtech. Kenapa kamu bikin Glowtech perusahaan sendiri di mana perusahaan kaku sendiri sudah gede, sudah bagus. Kenapa kamu mau buat perusahaan kamu sendiri? Nah itu tadi biar aku ada power.
Kalau ada apa-apa setidaknya ada simpanan kan. Berarti tetap kamu ada ketakutan aku akan ninggalin kamu suatu hari nanti? Antisipasi aja sih. Kalau menurut aku ya nggak ada salahnya sih antisipasi kan. Nggak terlalu melekat sama suami ya. Karena kadang-kadang menggantungkan kebahagiaan sama orang lain itu kan orang lain tidak bisa kita kontrol ya. Suatu saat pasti berubah atau apa. Ya jadi memang kita harus fokus ke diri kita, mencintai diri kita sendiri dulu. Oke, itu kata-kata yang bagus ya. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kamu ke satu orang. Ke orang lain, iya. Karena kan orang lain nggak bisa kita kontrol. Mereka kan bisa berubah suatu saat. Oke. Gitu. Makanya kamu sudah Iya, siap-siap. yang bisa kita kontrol cuma diri kita sendiri. Jika ada di posisi wanita tersebut, apa akan dokter lakukan kepada suami? Kita anggap kejadiannya sama seperti yang kamu ceritain tadi. Kejadiannya sama seperti yang tadi, tapi bukan kejadian kita ya. Kalau kejadian kita aku tahu jawabannya. Oke, kalau kejadiannya sama seperti yang tadi. Sebenarnya kalau mau bertahan juga sulit banget ya, itu di posisi seperti itu ya. Pertama dia tidak dinafkain. Kalau misalnya masih dinafkain dengan baik, ya mungkin masih bisa bertahan lah ya. Cuma kalau nggak dinafkain itu agak sulit untuk bertahan. Dan punya saingan pula ya. Iya, dan ada saingan lagi. Kayak penderitaannya tuh panjang banget. Iya, jadinya. duitnya itu kayak kesana kan kebanyakan. Jadi lebih menderita sih. Kalau aku sih kalau misalnya laki-lakinya masih berguna, aku bertahan. Kalau laki-lakinya nggak berguna lagi, aku nggak mau bertahan, nggak mau aku. Ngapain sendirian aja enakan. Jawaban kamu luar biasa. Itu kan nggak berguna kan, kayak begitu kan. Jawaban kamu luar biasa. Tolong potong bagian itu taruh di iklan ya. Karena jawabannya itu luar biasa. Sangat realistis. Kalau dia berguna, aku akan pertahankan. Kalau dia nggak berguna, kita buang. Intinya kan kalau misalnya dia selingkuh, misalnya dia masih nafkah, masih ini, terus ya aku akan membahagiakan diri aku dong, perawatan misalnya. Aku kasih kamu pertanyaan. Belanja. Aku kasih kamu pertanyaan, kalau kamu menjadi kita contohin aja ya. Suami kayak raya gitu kan. Terus nafkah bagus, mobil mewah dikasih, rumah dikasih. Luar biasa bagus kayak gitu. Tapi suaminya ada selingkuhan. Aku nggak tahu ya kejadiannya kayak gini. Kejadiannya kan dia tinggalin juga cewek itu ya. Kalau misal, ini misal ya. Sorry ya, misal ya aku bilangnya misal. Dianya tetap mau dengan cewek itu kayak gitu punya. Kamu tinggalin, lepas atau kamu akan pertahankan? Karena ini kan aset yang luar biasa kan. Gede banget nih tapi perusahaan. Tapi dia masih mau mewah. Kasih rumah, kasih ini masih mau kan? Ya masih mau mempertahankan juga suaminya. Jadi suaminya masih nggak mau ini, terus kasih nafkah tetap kan? Iya, tapi mau dua-duanya. Iya, aku bertahan. Karena apa? Karena pertama ya kalau kita bercerai ada banyak hal yang harus dikorbanin. Pertama anak-anak kan, anak-anak tuh korban pertama dalam perceraian itu. Ya udah, kalau misalnya aku berkorban demi anak-anak aku, nggak jadi masalah, dan aku juga di posisi yang tidak rugi-rugi banget gitu loh. Tidak rugi-rugi banget. Terus kalau misalnya cerai, kamu rugi ya? Dia yang untung ya? Bener. Kalau aku cerai kan yang si simpenannya yang untung kan, lebih untung. Iya, bayangin. Misalnya kayak aku kan? Iya, terus anak yang aku punya Athena Group tiba-tiba pindah permaisurinya. Terus sekarang aku tuh mikirnya anak aku tiba-tiba harus antara mau ketemu bapaknya, mau ketemu ibunya lebih susah jadinya. Rugi semua, anak aku rugi. Kamu akunya rugi. Yang ya simpenannya paling untung. Suaminya rugi juga, rugi kan? Karena kehilangan anak kan. Yang paling untung di sini tuh simpenan. Aku mau ngomong tapi takut salah. Bercerai itu rugi. Rugi. Apalagi kalau misalnya bagi cowok yang banyak harta, cerai itu rugi loh. Kalau bagi cowok yang mau kondo, ya cerai itu mungkin nggak rugi kalau yang mau kondo. Bagi cowok yang punya banyak harta, itu tuh bercerai itu sesuatu hal yang rugi. Iya. Kenapa? Kamu harus share kekayaan kamu dengan istri pertama kamu. Tapi istri pertama kamu nggak bisa kamu pakai lagi. Kurang ajar. Oh, jadi ini lebih baik gini, ada dua ya. Ada mistress, ada istri juga. Enggak, kayak gini. Ya. Oh gitu ya, gitu. Aku salah ngomong kan.
Enggak, tapi logiknya kayak gini. Ini untuk laki-laki yang kaya di luar sana. Aku juga realistis banget. Aku bawa kalian tuh berpikir secara bisnis ya. Karena apa? Kalau misalnya kalian bercerai, itu sebenarnya adalah kerugian untuk kalian. Karena ketika kalian bercerai, kalian harus kasih dana bulanan. Ya kan? Setiap bulan kamu harus kasih nih dana bulanan nih. Kan bertanggung jawab kan? Kasih ya. Kamu kasih duit, terus kamu nggak dapat apa-apa dari istri yang pertama tersebut kayak gitu punya kan. Terus kamu harus berbagi harta. Belum lagi kamu harus menghidupin istri pasangan kamu yang selanjutnya. Jadi sebenarnya bercerai dan menikah lagi dengan orang lain itu adalah kerugian secara bisnis ya, aku bicara secara bisnis. Memang bisa dibisnisin itu nggak ada. Itu kehidupan dah. Iya. Nggak ada. Ya kan aku bedahnya secara bisnis yang realistis. Realistis. Dan itu boleh Kalau loh. orang berpikir realistis ya bisa mikirnya seperti itu. Kenapa nggak boleh? Itu boleh loh menjadi salah satu pagar kita untuk tidak melakukan itu. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena rasa cinta itu adalah rasa yang amat sangat sesaat. Contoh kayak gini ya, aku pernah tuh jatuh cinta pada waktu SMP. Aku pernah SMP, kelas 1 SMP, aku jatuh cinta dengan satu cewek. Wah gila. Perasaannya itu kalau kayak disuruh terjun ke Sungai Musi, kayaknya aku mau deh untuk cewek itu. Perasaan itu ya, kalau tanya sekarang. Itu apa ya? Bego banget tuh. Iya, dopaminnya lagi tinggi ya, atau gimana sih? Ya, bego banget gue. Ada reaksi kimia ya. Nah, ketika kita itu mau menceraikan pasangan kita untuk wanita lain, itu kan ada sesuatu hal yang kayak menggebu-gebu di dalam diri kita, betapa kita mencintai orang itu dan ingin meninggalkan istri kita kan. Tapi perasaan itu akan hilang setelah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, percayalah. Dan amin-amin itu juga akan terjadi ke diri dia, ke cewek itu. Ya makanya kan kadang-kadang orang menyesalnya setelah meninggalkan istrinya gitu loh. Ya makanya aku bilang logika berpikir bisnis, logika berpikir untung rugi itu salah satu menjadi pagar kita supaya kita nggak melakukan itu. Nggak ada salahnya. Berpikir rasional. Kadang-kadang orang yang meninggalkan istrinya itu karena dia sudah tidak rasional lagi. Jadi dia terbawa emosi. Betul. Emosinya itu mengalahkan logika gitu loh. Jadi buta. Padahal jadi, istrinya lebih cakep. Lo nggak katanya itu? Lebih cantik. Tai aja rasa coklat katanya. Tai aja rasa coklat begitu. Jadi laki-laki yang lagi tergila-gila dengan simpanan seperti itu sih. Lebih pilih laki-laki sukses tapi tidak ada waktu untuk keluarga, atau laki-laki yang selalu ada waktu untuk keluarga tapi kerjanya biasa aja? Mungkin lebih ke dokter ini. Aku pilih yang nomor 2. Oh, kerjanya biasa aja tapi punya waktu untuk kamu. Iya. Berarti kamu nggak suka dengan aku. Aku yang pertama cuy. Enggak, aku pilih yang nomor 2 sih. Oh iya. Karena aku kan nggak gila harta sebenarnya. Kamu mungkin gila harta kali ya. Aku nggak gila harta, serius. Aku lebih seneng kayak spiritual jalan gitu. Secara psikologis memenuhi batinnya. Lebih ke situ sih. Oke. Iya, daripada kepuasan indera. Kepuasan duniawi. Bisa jadi jawaban ini hadir karena dia belum pernah menikmatin pilihan kedua tadi. Iya, bisa Aku jadi. yakin sih setelah dia menikmatin ada kehidupan di multiverse lain dan dia melihat kayak gitu punya cowok yang kedua tadi, dia akan bilang enggak, yang terbaik tetap kamu katanya. Enggak. Enggak sih. Oke, lanjut. Enggak sih. Oke. Nah ini, lebih pilih wanita bekerja tapi tidak pandai mengurus rumah tangga, atau wanita pandai mengurus rumah tangga tapi tidak bekerja? Yang pertama, aku nggak pakai mikir jawabannya. Wanita yang bekerja tidak pandai mengurus rumah tangga. Karena bagiku tuh nggak penting. Kalau mau ngelihat anak itu pintar atau tidak, atau mau ngelihat rumah tangga itu sebagus apa atau tidak, itu bukan ada di suami, itu ada di istri. Rumah tangga yang baik, kualitas rumah tangga yang baik, kualitas anak-anak yang baik, bahkan kualitas kehidupan suami yang baik, itu tercermin pada istri. Ya istri tuh sebenarnya kalau menurut aku nggak perlu kamu kerjain semuanya sendirian. Kan kamu tuh kayak manajer aja itu loh. Jadi manajer. Kalau ada duitnya, Bu. Ya kalau ada duit suruh-suruh aja itu. Kamu lagi ini yang bagian cuci baju, yang bagian masak gitu kan. Aku tidak punya gitu. kebanggaan sedikit pun kalau misalnya istriku jago masak, jago cuci baju,
jago bercuci piring, jago bersih-bersih, aku nggak punya kebanggaan sedikit pun. Walaupun dia masak enak, ya aku nggak akan bangga, wah istriku tuh kalau masak, enak banget, nggak ada tandingannya. Aku nggak banggakan itu, karena menurutku, sekarang banyak banget restoran sih. Dan kalau mau ditandingin restoran dengan istriku, ya sampai mati juga nggak akan. Karena kan restoran itu punya spesialisasi masing-masing. Dia kan paling cuma satu segmen. Restoran ada banyak pilihannya. Kan ada banyak pilihan. Tapi kalau misalnya keluarga tersebut sejahtera, anak-anak tersebut punya visi, misi, anak-anak menjadi anak yang baik, nah itu baru. Itu baru keluarga yang jempolan. Dan itu memerlukan istri yang pintar, istri yang cerdas.